Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah mengizinkan kami kelompok 2 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini dengan mata kuliah TIK Anak Usia Dini dengan materi perkembangan AI yang diampu oleh Ibu Elvira Kori Ulni SPD MPD dan Bapak Imam Muti MPD. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Viga Priscilia sebagai moderator, dan 2 teman saya Utari Aprilia dan Della Novita sebagai pembaca materi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dengan subtopik yang pertama, pengembangan AI pada saat ini, yang kedua, pengaruh AI dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga, pemanfaatan AI dalam pendidikan anak usia dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan AI saat ini. Perkembangan AI saat ini dalam konteks anak usia dini yaitu kecerdasan buatan atau AI terus mengalami perkembangan pesat dan mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan anak usia dini. AI tidak hanya membantu dalam pembelajaran akademik, tetapi juga dalam pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan motorik anak-anak. Yang pertama, AI dalam aplikasi edukasi untuk anak usia dini. Aplikasi berbasis AI menjadi salah satu inovasi terbesar dalam dunia pendidikan anak usia dini. Keunggulan aplikasi berbasis AI dalam pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi sesuai dengan kemampuan anak. Jika anak mengalami kesulitan dalam suatu konsep, AI akan memberikan latihan tambahan hingga anak memahami materi tersebut. Yang kedua, interaksi berbasis suara. Teknologi pengenalan suara memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi dengan aplikasi menggunakan suara mereka. Anak dapat mengucapkan kata-kata, menjawab pertanyaan, dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Yang ketiga, gamifikasi. Aplikasi edukatif berbasis AI sering mengadopsi konsep gamifikasi di mana anak-anak diberikan tantangan, hadiah, dan pencapaian untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Namun, meskipun aplikasi ini memberikan manfaat besar, pendampingan orang tua tetap diperlukan agar anak tidak menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan tetap mendapatkan interaksi sosial yang cukup. Yang kedua, AI dalam robot interaktif. Yang pertama yaitu Miko 3, robot berbasis AI yang dapat berinteraksi dengan anak-anak, mengajarkan keterampilan sosial, dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kedua, Cosmo, robot kecil yang dapat mengenali ekspresi wajah anak dan bereaksi terhadap emosi mereka, membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang ketiga, Cubito, robot pemrograman berbasis AI yang mengajarkan konsep dasar coding tanpa layar, memungkinkan anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan dan praktis. Keberadaan robot ini membantu anak-anak belajar melalui pengalaman langsung, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan robot, mendengar cerita, serta bermain edukatif yang dapat meningkatkan keterampilan kognitif dan motorik mereka. Materi selanjutnya yaitu B. Pengaruh AI dalam dunia pendidikan. AI tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi juga membantu para pendidik dalam mengelola kelas dan menyusun materi pembelajaran yang lebih efektif. Yang pertama, AI membantu guru dalam pengelolaan kelas. Guru menghadapi banyak tantangan dalam mengelola kelas dengan berbagai karakter anak, sehingga AI dapat membantu dalam beberapa aspek seperti yang pertama, analisis perkembangan anak. AI dapat mengumpulkan data tentang kebiasaan belajar anak, termasuk seberapa cepat mereka memahami materi, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya, dan area mana yang memerlukan perbaikan. Yang kedua yaitu sistem manajemen pembelajaran atau LSM, di mana beberapa sistem LSM berbasis AI dapat memberikan rekomendasi kepada guru mengenai materi yang harus diajarkan dan metode yang paling efektif untuk setiap anak. Yang ketiga, deteksi dini kesulitan belajar. AI dapat mendeteksi pola yang menunjukkan anak mengalami kesulitan belajar, sehingga guru dapat memberikan intervensi lebih awal.
Yang kedua, AI meningkatkan motivasi belajar anak. Anak-anak cenderung lebih tertarik belajar melalui media interaktif, sehingga dengan adanya AI, proses pembelajaran menjadi lebih menarik melalui teknologi seperti yang pertama, augmented reality atau AR, dan virtual reality. Teknologi ini memungkinkan anak-anak untuk belajar melalui pengalaman visual yang lebih nyata. Misalnya, anak dapat menjelajahi dunia bawah laut melalui AR saat belajar tentang kehidupan laut. Yang kedua, asisten virtual. AI dapat menjadi asisten belajar yang responsif. Anak-anak dapat bertanya kepada asisten virtual berbasis AI seperti Google Assistant for Kids dan mendapatkan jawaban dalam bentuk suara atau animasi interaktif. Tetapi meskipun teknologi ini meningkatkan motivasi belajar, guru dan orang tua tetap harus membatasi waktu layar agar anak tidak terlalu bergantung pada teknologi. Selanjutnya mengenai dampak positif dari penggunaan AI pada pembelajaran, yang pertama yaitu personalisasi pembelajaran, di mana AI memungkinkan penyesuaian materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu anak, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif. Yang kedua yaitu pembelajaran interaktif dan menarik, di mana penggunaan AI ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif melalui permainan edukasi, simulasi, serta pengalaman imersif lainnya yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu akses pendidikan yang lebih luas, di mana AI dapat membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak yang daerah terpencil atau bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus, dengan menyediakan belajar yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keempat yaitu yang terakhir, pemantauan kemajuan belajar, di mana AI ini memungkinkan guru dan orang tua untuk memantau perkembangan belajar anak secara real time, sehingga dapat segera mengidentifikasi dan menangani kebutuhan belajar khusus anak. Selanjutnya mengenai dampak negatif dari penggunaan AI pada pembelajaran. Yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi, di mana penggunaan AI yang berlebihan dapat membuat anak terlalu bergantung pada teknologi, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Yang kedua yaitu kurangnya interaksi sosial, di mana pembelajaran yang terlalu fokus pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial anak dengan teman sebaya ataupun guru. Yang ketiga yaitu kesenjangan digital, di mana penerapan AI dalam pendidikan dapat memperburuk kesenjangan antara anak-anak yang memiliki akses teknologi dan yang tidak, sehingga menciptakan kesenjangan atau ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar. Yang selanjutnya yaitu masalah privasi, di mana penggunaan AI ini dalam pendidikan melibatkan kemampuan data siswa yang menimbulkan masalah privasi jika data tersebut tidak dikelola dengan baik. Dan yang terakhir yaitu yang C, di mana pemanfaatan AI dalam pendidikan anak usia dini. AI telah membawa berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu AI dalam mendukung pembelajaran bahasa, di mana kemampuan berbahasa anak di usia dini dapat ditingkatkan dengan teknologi AI yang dirancang khusus untuk pembelajaran bahasa, seperti speech recognition atau pengenalan suara. AI dapat mengenali suara anak dan memberikan koreksi langsung terhadap pelafalan mereka, sehingga mereka dapat belajar bicara dengan lebih jelas. Yang kedua yaitu percakapan interaktif. Di beberapa aplikasi AI memungkinkan anak untuk melakukan percakapan dalam berbagai bahasa, yang di sini dapat meningkatkan kemampuan bahasa asing mereka secara alami. Lalu buku cerita interaktif, di mana AI dapat mengubah cerita menjadi pengalaman yang lebih interaktif dengan efek suara dan animasi yang merespon anak. Selanjutnya AI dalam pengenalan matematika dasar, di mana pembelajaran matematika sering menjadi tantangan bagi anak, tetapi AI dapat membantu mereka memahami konsep dasar dengan lebih menyenangkan, seperti adanya aplikasi interaktif, di mana aplikasi ini seperti Matific atau Prodigy yang menyesuaikan latihan matematika berdasarkan kemampuan anak dalam memberikan dan dapat memberikan umpan langsung.
Selanjutnya, objek virtual. AI memungkinkan anak untuk belajar angka dan operasi bilangan dasar dengan menggunakan objek yang virtual, seperti balok digital yang dapat dihitung dan dipindahkan. Dan yang terakhir, pemanfaatan AI dalam pengembangan kreativitas anak, di mana selain keterampilan akademik, AI juga digunakan untuk mengembangkan kreativitas anak melalui pertama yaitu aplikasi menggambar AI. Beberapa aplikasi berbasis AI seperti AutoDraw atau Quick Drawing memungkinkan anak-anak menggambar dan menerima saran otomatis atau meningkatkan karya mereka. Lalu AI dalam musik. AI dapat membantu anak-anak menciptakan musik dengan memberikan rekomendasi nada dan ritme yang memungkinkan mereka untuk bereksplorasi dalam dunia seni suara. Dan yang terakhir yaitu cerita interaktif. Beberapa platform AI mungkin anak-anak untuk membuat cerita interaktif di mana AI akan menambahkan elemen naratif yang menarik sesuai dengan imajinasi anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, dari kesimpulan yang telah dijelaskan tadi, dapat kami ambil yaitu AI telah memberi berbagai manfaat dalam dunia pendidikan anak usia dini. Teknologi AI membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal, interaktif, dan menyenangkan. AI juga memberikan dukungan bagi para pendidik dalam mengelola kelas dan memberikan bimbingan yang lebih efektif kepada anak-anak. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keseimbangan penggunaan teknologi. Yang kedua, pengawasan orang tua dan guru. Dan yang ketiga, yaitu pentingnya interaksi antar manusia. Baik, mungkin hanya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.